jalan udah sampai Mangki jam itu mungkin pas 15 menit jalan kaki dari jalan Denpasar. Atau kalau dipesanin yang paling gampang orange juice. orange juice ya? Orange juice apa air putih? Orange juice deh. Ada rasa-rasa. Dia masih di toko baru. Ya, bro. Langsung klik gitu. Halo. Oke ya, kembali monggo. Ini gambar gue udah naik nih APW sewa 5. Ini by the way, ada kamera yang nganggur dekat sini nggak? Nggak pelataran. Gue malah jadi barang buat. Soalnya kamera gue tiba-tiba maju sendiri nih. Nih, jalan sendiri tadi. Ya, halo Tribuners, saat ini saya wartawan Tribun.com sedang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, di mana dapat kita lihat terdapat pertemuan antara sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat dan PDI Perjuangan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, seperti itu. Belum diketahui lebih lanjut terkait apakah hal-hal yang dibicarakan. Terus seperti informasi dari Tribunnews.com terkait ihwal pertemuan kedua partai, salah dua partai besar di Indonesia. Memang tampak sejumlah pengurus partai yang terlihat Tribuners. Begitu dulu laporan langsung dari saya wartawan Tribun.com melaporkan. Terima kasih. Mas kamera mas. Oh itu ada kamera. Izin Pak, foto baris Pak, foto ada sini Pak, Pak ada sini Pak. Bang, hei. Foto doang itu. Foto Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya Bang. Jangan Pak. Kepal. Mereka pertemuan dulu. Mbak, sebelah sini Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada Pak? Lagi mas, sekali lagi mbak, belum mana? Mbak, lagi mbak. Harus gitu itu. Hidup tenang. Saya bang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Kami bikin itu biar pertemuan. Siap. Oke,
agak antik sekali. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan Tribunnews.com melaporkan. Terima kasih. Tanpa pamrih, luar biasa. Jadi terima kasih buat teman-teman pers, luar biasa. Ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilakan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teguh Rifki Harsya. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya, 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu paripurna. Namun demikian, kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum
bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Hasto, dan juga tentunya kita berharap Mbak Puan bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas AHY. Jadi pertemuan rekonsiliasi yang sangat visioner. Hari yang sangat baik, hari yang penuh dengan semangat, dan pertemuan ini tentu saja sudah dinanti-nantikan, bukan cuma oleh media, cuma oleh kami juga, bahwa membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa. Dan kami bersepakat bahwa ini nggak boleh berhenti sampai di sini. Bicara politik itu bukan berarti kemudian stop sampai di sini seolah-olah selesai, tapi karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis. Tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara-bicara terus. Namun kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Dan untuk bisa mencapai kesamaan itu, ya tentu kita perlu waktu untuk kemudian sering-sering ketemu, supaya bisa ngobrol-ngobrol hal-hal yang memang diinginkan. Jadi mungkin kita buka aja sesi tanya jawab, karena kan dengan situ melihat kita berdua akrab kayak gini, tadi lihat-lihat air mancur, itu beneran loh ya ngobrolnya ya, bukan pura-pura, kita pura-pura lihat, enggak loh ya. Bahkan kan ada yang nanya juga, Mbak ini sebenarnya pura-pura atau enggak sih, masuk pura-pura lebih ngobrolnya 1 jam lebih. Ya enggak lah, ini enggak pura-pura kan Mas. Nah jadi benar-benar ini bicara dari kakak dengan adiknya, adiknya dengan kakaknya, walaupun kita punya posisi yang satu ketua umum Partai Demokrat, satunya saya pimpinan partai juga ketua DPR, tapi ya kakak adik itu lebih bisa memberikan makna yang lebih besar dibandingkan hal itu, karena sebagai sama-sama pernah keluarga presiden, tentu ini akan menjadi lebih penting dalam membangun bangsa dan negara. Dan kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu pengantar dari saya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan.
Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Mbak Puan Maharani. Jadi setelah bertemu 1 jam lebih di ruang Nusantara, banyak emotional bonding untuk masa depan. Karena kita juga sungguh-sungguh Mbak Puan, Mas Ahaye, maka untuk konferensi pers tanya jawab ini yang memimpin adalah Sekjen Partai Demokrat Mas Teguh Rifki. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertama, 3 penanya pertama mohon disebutkan medianya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Apa Mbak? Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Lagi mau nanya, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga ini yang mau sudah ini diberikan. lagi. Jadi yang pertama mengenai Iya. pertemuan yang 1 jam makanya, lebih bentar. tadi Mbak Mas. Lagi. Itu mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu? Nah terus yang kedua mengenai pesan mungkin apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas Ahaye sebelum pertemuan ini berlangsung gitu? Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Itu yang paling penting. ini soal cawapres Mbak Puan, Mas Ahaye. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas Ahaye juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK, kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan Mbak. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum, nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang nggak kan. Tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda. Saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi,
kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang nggak diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Hari yang Ibu Puan Maharani, Pak Sekjen Hasto dan para sahabat dari PDIP, kami sekali lagi menyambut baik acara semacam ini dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan dan pengabdian kita untuk masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa rekan-rekan pers. Demikian tadi konferensi pers, dan selanjutnya buat teman-teman dari Partai Demokrat dan kemudian dari PD Perjuangan silakan bergabung, kita akan foto bersama-sama sehingga makin solid. Adik, bantuin tolongin. Kita selang-seling ya. Oh ya, depan kita selang-seling ya. Selang-seling. Kita selang-seling, Mbak Puan, Mas Ahaye. Nah, kemudian Mas Sekjen samping Mbak Puan. Mas Ahaye sini. Nah, selang-seling kita, jadi melebur merah dan biru. Selang-seling. Mas Bacol, mari kita bergandengan tangan semua. Oke teman-teman, siap? Satu, gandengan tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pertemuan jempol ya. Jempol. Ya, gitu. Mas Betul gini.
Kalau jempol banyak dipakai. Terima kasih. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, ada dua sekjen, Pak Hasto dan Pak Rizky, nanti yang bisa untuk menjadi narsum berikutnya. Ibu Puan Maharani. Yang paling gampang orange juice. Orange juice ya? Orange juice apa air putih? Orange juice deh. Ada rasa-rasa. Dia masih di toko baru. Oh, kemana? Ya, sih, bro. Bro. Langsung klik gitu. Halo. Ya, kembali monggo. Ini gambar gue udah naik nih APW sewa 5. Ini by the way ada kamera yang nganggur dekat sini nggak? Nggak pelataran. Gue malah jalan bareng gue. Soalnya kamera gue tiba-tiba maju sendiri nih. Jalan sendiri. Ya, halo Tribuners, saat ini saya Wartawan Tribun.com sedang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, di mana dapat kita lihat terdapat pertemuan antara sejumlah pengurus dengan pimpinan pusat atau DPP Partai Demokrat dan PDI Perjuangan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, seperti itu. Belum diketahui lebih lanjut terkait apakah hal-hal yang dibicarakan. Lalu ikuti informasi dari Tribunnews.com terkait ihwal pertemuan kedua partai, salah dua partai besar di Indonesia. Memang tampak sejumlah pengurus partai yang terlihat Tribuners. Begitu dulu laporan langsung dari saya Wartawan Tribun.com melaporkan. Terima kasih. Mas, kamera mana? Oh, itu ada kamera. Izin Pak, Otak ada sini Pak, Pak ada sini Pak. Bang, hei. Foto doang itu. Foto. Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya, Bang. Silakan, Pak. Mereka pertemuan dulu. Mbak Puan. Mbak sebelah sini Mbak Puan. Ya, betul. Oke.
Lagi mas, sekali lagi mbak. Sekali lagi mbak, belum mana? Mbak lagi mbak. Bang Idun tenang. Bang. Oke, cukup. Masih. Akan ditulis dulu. Habis itu biar pertemuan siap. Oke, Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan Tribunnews.com melaporkan. Terima kasih. Tanpa pamrih, luar biasa. Jadi terima kasih buat teman-teman pers, luar biasa. Ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilakan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teguh Rifki Harsya. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya, 7 km. Kalau tadi kita cuma nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini di seputaran GBK Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun
PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami keluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Hasto, dan juga tentunya kita berharap Mbak Puan bisa menyampaikan sepatah kata-kata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas Ahoyi. Jadi pertemuan rekonsiliasi yang sangat personal. Hari yang sangat baik, hari yang penuh dengan semangat, dan pertemuan ini tentu saja sudah dinanti-nantikan, bukan cuma oleh media, cuma oleh kami juga, bahwa membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa. Dan kami bersepakat bahwa ini nggak boleh berhenti sampai di sini. Bicara politik itu bukan berarti kemudian stop sampai di sini seolah-olah selesai, tapi karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis. Tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara-bicara terus. Namun kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Dan untuk bisa mencapai kesamaan itu, ya tentu kita perlu waktu untuk kemudian sering-sering ketemu supaya bisa ngobrol-ngobrol hal-hal yang memang diinginkan. Jadi mungkin kita buka aja sesi tanya jawab, karena kan dengan situ melihat kita berdua akrab kayak gini, tadi lihat-lihat air mancur, itu beneran loh ya ngobrolnya ya, bukan pura-pura kita pura-pura lihat, enggak loh ya. Bahkan kan ada yang nanya juga, Mbak ini sebenarnya pura-pura atau enggak sih, masuk pura-pura lebih ngobrolnya 1 jam lebih. Ya enggak lah, ini enggak pura-pura kan Mas ya. Jadi benar-benar ini bicara dari kakak dengan adiknya, adiknya dengan kakaknya, walaupun kita punya posisi yang satu ketua umum Partai Demokrat, satunya saya pimpinan partai juga ketua DPR, tapi ya
kakak adik itu lebih bisa memberikan makna yang lebih besar dibandingkan hal itu, karena sebagai sama-sama pernah keluarga presiden, tentu ini akan menjadi lebih penting dalam membangun bangsa dan negara. Dan kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu pengantar dari saya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Mbak Puan Maharani. Jadi setelah bertemu 1 jam lebih di ruang Nusantara, banyak emosional joining untuk masa depan. Karena kita juga sungguh-sungguh Mbak Puan, Mas Ahaye, maka untuk konferensi pers tanya jawab ini yang memimpin adalah Sekjen Partai Demokrat Mas Teguh Rifki. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertama, 3 penanya pertama mohon disebutkan medianya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Apa Mbak? Saya Mia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Lagi mau nanya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga ini yang mau sudah ini lagi. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi Mbak, Mas. Gitu mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu? Nah terus yang kedua mengenai pesan mungkin. Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas Ahaye sebelum pertemuan ini berlangsung gitu? Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas Ahaye. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas Ahaye juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK, kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan Mbak. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang, enggak kan? Tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan? Nah, nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab kekeluargaan, bersilaturahmi,
dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang nggak diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Hari yang Puan Maharani, Pak Sekjen Hasto dan para sahabat dari PDIP, kami sekali lagi menyambut baik acara semacam ini dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan dan pengabdian kita untuk masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa rekan-rekan pers. Demikian tadi konferensi pers, dan selanjutnya buat teman-teman dari Partai Demokrat dan kemudian dari PDI Perjuangan silakan bergabung, kita akan foto bersama-sama sehingga makin solid. Adik, bantuin tolongin. Kita selang-seling ya. Oh ya, depan kita selang-seling ya. Selang-seling. Kita selang-seling, Mbak Puan, Mas Ahaye, kemudian Mas Sekjen samping Mbak Puan. Mas Ahaye mana? Mas Ahaye sih. Nah, selang-seling kita, jadi mabur, merah dan biru. Selang-seling. Mas Pacul. Mari kita bergandengan tangan semua.
Semuanya siap, 1, gandengan tangan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pertemuan jempol ya. Jempol. Ya, gitu. Maksudnya gini. Kalau jempol banyak dipakai. Terima kasih. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, ada dua sekjen, Pak Hasto dan Pak Rizky, nanti yang bisa untuk menjadi narsum berikutnya. Jalan udah sampai pagi jam 7 pas 15 menit. Jalan kaki, jalan dari pasar. Kalau di pasar yang paling gampang orange juice. Orange juice ya? Orange juice apa air putih? Orange juice deh. Ada rasa-rasa. Dia masih di toko baru. Bro. Langsung klik gitu. Halo. Oke ya, kembali monggo minum. Ini gambar gue udah naik nih AVW sewa 5. Ini by the way, ada kamera yang nganggur dekat sini nggak? Pak pelataran. Gue malah jalan bareng gue. Soalnya kamera gue tiba-tiba ngajum sendiri nih. Yang orang sendiri jalan sendiri dari Ya, halo Tribuners, saat ini saya Wartawan Tribun.com sedang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, di mana dapat kita lihat terdapat pertemuan antara sejumlah pengurus dengan pimpinan pusat atau DPP Partai Demokrat dan PDI Perjuangan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, seperti itu. Belum diketahui lebih lanjut terkait apakah hal-hal yang dibicarakan. Terus ikuti informasi dari Tribunnews.com terkait ihwal pertemuan kedua partai, salah dua partai besar di Indonesia. Memang tampak sejumlah pengurus partai yang terlihat Tribuners. Begitu dulu laporan langsung dari saya Wartawan Tribun.com melaporkan. Terima kasih. Mas, kamera mana? Oh itu ada kamera. Otak ada sini Pak. Pak ada sini Pak.
Foto doang itu. Foto. Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya, Bang. Jangan, Pak. Mereka pertemuan dulu. Mereka pertemuan. Mbak di belah sini Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada Pak? Lagi Mas, belum mana? Pak, lagi Pak. Minum tenang. Bang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Habis itu biar pertemuan tuh. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan Tribunnews.com melaporkan. Terima kasih. Tanpa pamrih, luar biasa. Jadi terima kasih buat teman-teman pers, luar biasa. Ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang tengah ini pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilakan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teguh Rifki Harsya. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya.
7 km. Kalau tadi kita cuma nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini di seputaran GBK Car Free Day Jakarta kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara pelataran ini banyak berbagi cerita dan juga pengalaman termasuk gagasan. Bagaimanapun PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami keluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Hasto dan juga tentunya kita berharap Mbak Puan bisa menyampaikan satu-dua kata-kata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas Ahoy. Jadi pertemuan rekonsiliasi yang sangat krusial. Hari yang sangat baik, hari yang penuh dengan semangat, dan pertemuan ini tentu saja sudah dinanti-nantikan bukan cuma oleh media, cuma oleh kami juga, bahwa membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa. Dan kami bersepakat bahwa ini nggak boleh berhenti sampai di sini. Bicara politik itu bukan berarti kemudian stop sampai di sini seolah-olah selesai, tapi karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis. Tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara-bicara terus. Namun kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Dan untuk bisa mencapai kesamaan itu, ya tentu kita perlu waktu untuk kemudian sering-sering ketemu supaya bisa ngobrol-ngobrol hal-hal yang memang diinginkan. Jadi mungkin kita buka aja sesi tanya jawab.
karena kan dengan melihat kita berdua akrab kayak gini tadi, lihat air mancur, itu beneran loh ya ngobrolnya ya, bukan pura-pura kita pura-pura lihat, enggak loh ya. Bahkan kan ada yang nanya juga, Mbak ini sebenarnya pura-pura atau enggak sih, masuk pura-pura lebih ngobrolnya 1 jam lebih. Ya enggak lah, ini enggak pura-pura kan Mas ya. Jadi benar-benar ini bicara dari kakak dengan adiknya dengan kakaknya, walaupun kita punya posisi yang satu ketua umum Partai Demokrat, satunya saya pimpinan partai juga ketua DPR, tapi ya kakak adik itu lebih bisa memberikan makna yang lebih besar dibandingkan hal itu, karena sebagai sama-sama pernah keluarga presiden, tentu ini akan menjadi lebih penting dalam membangun bangsa dan negara, dan kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu pengantar dari saya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Mbak Puan Maharani. Jadi setelah bertemu 1 jam lebih di ruang Nusantara, banyak emosional sharing untuk masa depan. Karena kita juga sungguh-sungguh Mbak Puan, Mas Ahaye, maka untuk konferensi pers tanya jawab ini yang memimpin adalah Sekjen Partai Demokrat Mas Teguh Rifki. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertama, 3 penanya pertama mohon disebutkan medianya. Izin dari Kompas dulu tadi. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Apa Mbak? Saya Mia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Lagi mau nanya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga ini yang sudah mau ini lagi. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi Mbak, Mas. Gitu mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu? Nah terus yang kedua mengenai pesan mungkin apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas Ahaye sebelum pertemuan ini berlangsung gitu? Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah itu yang paling penting. ini soal cawapres Mbak Puan, Mas Ahaye. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas Ahaye juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK, kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan Mbak. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan
pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat, kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah, nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang nggak diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut, tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari yang Puan Maharani, Pak Sekjen Hasto, dan para sahabat dari PDIP. Kami sekali lagi menyambut baik acara semacam ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan dan pengabdian kita untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa rekan-rekan pers. Demikian tadi konferensi pers, dan selanjutnya buat teman-teman dari Partai Demokrat dan kemudian dari PDI Perjuangan, silakan bergabung, kita akan foto bersama-sama sehingga makin solid. Adik, bantuin tolongin. Kita selang-seling ya. Oh ya, depan kita selang-seling ya. Selang-seling.
kita selang-seling Mbak Puan, Mas Ahaye, kemudian Mas Sekjen samping Mbak Puan. Mas Ahaye mana? Mas Ahaye sih. Nah, selang-seling kita, jadi mabur merah dan biru. Selang-seling. Mas Pacul. Mari kita bergandengan tangan semua. Oke teman-teman, siap? Satu, gandengan tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jempol ya. Jempol. Ya, gitu. Kalau jempol banyak dipakai. Terima kasih. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, ada dua sekjen, Pak Hasto dan Pak Rizky, nanti yang bisa untuk menjadi narsum berikutnya. Jalan udah sampai jam itu mungkin pas 15 menit. Jalan kaki, jadi jalan dari pasar. Atau kalau dipesanin yang paling gampang orange juice. Orange juice ya? Orange juice apa air putih? Orange juice deh. Yang ada rasa-rasa. Dia masih di toko baru. Bro. Langsung klik gitu. Halo. Oke ya, kembali monggo. Ini gambar gue udah naik nih APW sewa 5. Ini by the way, ada kamera yang nganggur deket sini nggak? Pak pelataran. Gue malah jalan bareng gue. Soalnya kamera gue tiba-tiba maju sendiri nih. Yang orang sendiri jalan sendiri tadi. Ya, halo Tribuners, saat ini saya wartawan Tribun.com sedang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, di mana dapat kita lihat terdapat pertemuan antara sejumlah pengurus dengan pimpinan pusat atau DPP Partai Demokrat dan PDI Perjuangan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, seperti itu. Belum diketahui lebih lanjut terkait apakah hal-hal yang dibicarakan. Terus ikuti informasi dari Tribunnews.com terkait ihwal pertemuan kedua partai, salah dua partai besar di Indonesia. Memang tampak sejumlah pengurus partai yang terlihat
Baik, Tribuners, begitu dulu laporan langsung dari saya Wartawan Tribun.com melaporkan. Terima kasih. Mas kamera mana? Oh itu ada kamera. Otak ada sini Pak. Pak ada sini Pak. Hei. Foto doang itu. Foto Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya Bang, tangan Pak. Mereka pertemuan dulu. Mereka pertemuan. Mbak sebelah sini Mbak Puan. Ya betul. Mana dada Pak? Lagi Mas, sekali lagi Mbak, belum mana? Mbak, lagi Mbak. Harus tiru itu. Hidup tenang. Bang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Jadi itu biar pertemuan tuh. Siap. Oke, sudah. Silakan. Sekali. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan Tribun.com melaporkan. Terima kasih. Tanpa pamrih, luar biasa. Jadi terima kasih buat teman-teman pers, luar biasa. Ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juli itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang tengah ini pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilakan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teguh Rifki Harsya. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali
Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya, 7 km. Kalau tadi kita cuma nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini di seputaran GBK Car Free Day Jakarta kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara pelataran ini banyak berbagi cerita dan juga pengalaman termasuk gagasan. Bagaimanapun PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Hasto dan juga tentunya kita berharap Mbak Puan bisa menyampaikan sepatah kata-kata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas Ahoy. Jadi pertemuan rekonsiliasi yang sangat visioner. Hari yang sangat baik, hari yang penuh dengan semangat, dan pertemuan ini tentu saja sudah dinanti-nantikan bukan cuma oleh media, cuma oleh kami juga, bahwa membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa. Dan kami bersepakat bahwa ini nggak boleh berhenti sampai di sini. Bicara politik itu bukan berarti kemudian stop sampai di sini seolah-olah selesai, tapi karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis. Tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara terus. Namun kalau tidak pernah ketemu,
tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Dan untuk bisa mencapai kesamaan itu, ya tentu kita perlu waktu untuk kemudian sering-sering ketemu supaya bisa ngobrol-ngobrol hal-hal yang memang diinginkan. Jadi mungkin kita buka aja sesi tanya jawab, karena kan dengan situ melihat kita berdua akrab kayak gini, tadi lihat-lihat air mancur, itu beneran loh ya ngobrolnya ya, bukan pura-pura kita pura-pura lihat, enggak loh ya. Bahkan kan ada yang nanya juga, Mbak ini sebenarnya pura-pura atau enggak sih, masa pura-pura lebih ngobrolnya 1 jam lebih? Ya enggak lah, ini enggak pura-pura kan Mas. Nah jadi benar-benar ini bicara dari kakak dengan adiknya, adiknya dengan kakaknya, walaupun kita punya posisi yang satu ketua umum Partai Demokrat, satunya saya pimpinan partai juga ketua DPR, tapi ya kakak adik itu lebih bisa memberikan makna yang lebih besar dibandingkan hal itu, karena sebagai sama-sama pernah keluarga presiden, tentu ini akan menjadi lebih penting dalam membangun bangsa dan negara. Dan kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu pengantar dari saya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Mbak Puan Maharani. Jadi telah bertemu 1 jam lebih di ruang Nusantara, banyak emosional sharing untuk masa depan. Karena kita juga sungguh-sungguh Mbak Puan, Mas Ahaye, maka untuk konferensi pers tanya jawab ini yang memimpin adalah Sekjen Partai Demokrat Mas Teguh Rifki. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertama, 3 penanya pertama mohon disebutkan medianya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Apa Mbak? Saya Mia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Lagi mau nanya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga ini yang mau sudah ini lagi. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang satu jam lebih tadi Mbak, Mas, itu mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu? Nah terus yang kedua mengenai pesan mungkin. Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas Ahaye sebelum pertemuan ini berlangsung gitu? Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Itu yang paling penting. ini soal cawapres Mbak Puan, Mas Ahaye. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas Ahaye juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK, kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari
kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang, enggak kan? Tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan? Nah, nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang nggak diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari yang Puan Maharani, Pak Sekjen Hasto dan para sahabat dari PDIP. Kami sekali lagi menyambut baik acara semacam ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan dan pengabdian kita untuk masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa rekan-rekan pers. Demikian tadi konferensi pers, dan selanjutnya buat teman-teman dari Partai Demokrat dan kemudian dari PDI Perjuangan silakan bergabung, kita akan foto bersama-sama sehingga makin solid. Adik, bantuin tolongin.
Kita selang-seling ya. Oh ya, depan kita selang-seling ya. Selang-seling. Kita selang-seling, Mbak Puan, Mas Ahaye, kemudian Mas Sekjen samping Mbak Puan. Mas Ahaye sih. Nah, selang-seling kita, jadi melebur merah dan biru. Selang-seling. Mas Bacol. Mari kita bergandengan tangan semua. Oke teman-teman siap, 1, gandengan tangan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pertemuan jempol ya. Jempol. Ya, gitu. Kalau jempol banyak dipakai. Terima kasih. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, ada dua sekjen, Pak Hasto dan Pak Rizky, nanti yang bisa untuk menjadi narsum berikutnya. Jalan udah sampai Semanggi jam itu mungkin pas ya 15 menit jalan kaki jadi jalan dari pasar atau kalau dipesanin yang paling gampang orange juice yang orange juice ya? Orange juice apa air putih? Orange juice deh. Yang ada rasa-rasa. Dia masih di toko baru. Masih. Oh, kemana? Ya, orange juice baik. Bro. Langsung klik gitu. Halo. Oke ya, kembali monggo. Ini gambar gue udah naik nih AVW Sewa 5. Ini by the way ada kamera yang nganggur deket sini nggak? Nggak pelataran. Soalnya kamera gue tiba-tiba maju sendiri nih. Jalan sendiri. Ya, halo Tribuners, saat ini saya wartawan Tribun.com sedang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, di mana dapat kita lihat terdapat pertemuan antara sejumlah pengurus dengan pimpinan pusat atau DPP Partai Demokrat dan PDI Perjuangan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, seperti itu. Belum diketahui lebih lanjut terkait apakah hal-hal yang dibicarakan. Terus ikuti informasi dari Tribunnews.com terkait ihwal pertemuan
kedua partai, salah dua partai besar di Indonesia ini. Memang tampak sejumlah pengurus partai yang terlihat baik, terima kasih. Begitu dulu laporan langsung dari saya Wartan Tribun.com melaporkan. Terima kasih. Mas kamera mana? Oh itu ada kamera. Otak ada sini Pak. Pak ada sini Pak. Hei. Foto doang itu. Foto. Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya, Bang. Jangan, Pak. Depan. Pertemuan dulu. Mereka pertemuan. Mbak sebelah sini Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada Pak? Lagi Mas, sekali lagi Mbak, belum mana? Mbak, lagi Mbak. Harus gitu. Hidup tenang. Bang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Yang itu biar pertemuan tuh. Siap. Oke, sudah. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya Wartan Tribun.com melaporkan. Terima kasih. Tanpa pamrih, luar biasa. Jadi terima kasih buat teman-teman pers, luar biasa. Ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang tengah ini, pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilakan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani,
Sekjen Hasto dan Sekjen Teguh Rifki Harsya. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya, 7 km. Kalau tadi kita cuma nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini di seputaran GBK Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu paripurna. Namun demikian, kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Hasto, dan juga tentunya kita berharap Mbak Puan bisa menyampaikan satu-dua kata-kata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas Ahoy. Jadi pertemuan rekonsiliasi yang sangat krusial. Hari yang sangat baik, hari yang penuh dengan semangat, dan pertemuan ini tentu saja sudah dinanti-nantikan, bukan cuma oleh media, cuma oleh kami juga, bahwa
membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa. Dan kami bersepakat bahwa ini nggak boleh berhenti sampai di sini. Bicara politik itu bukan berarti kemudian stop sampai di sini seolah-olah selesai, tapi karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis. Tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara-bicara terus. Namun kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Dan untuk bisa mencapai kesamaan itu, ya tentu kita perlu waktu untuk kemudian sering-sering ketemu supaya bisa ngobrol-ngobrol hal-hal yang memang diinginkan. Jadi mungkin kita buka aja sesi tanya jawab, karena kan dengan situ melihat kita berdua akrab kayak gini, tadi lihat-lihat air mancur, itu beneran loh ya ngobrolnya ya, bukan pura-pura kita pura-pura lihat, enggak loh ya. Bahkan kan ada yang nanya juga, Mbak ini sebenarnya pura-pura atau enggak sih, masa pura-pura lebih ngobrolnya 1 jam lebih? Ya enggak lah, ini enggak pura-pura kan Mas. Nah jadi benar-benar ini bicara dari kakak dengan adiknya, adiknya dengan kakaknya, walaupun kita punya posisi yang satu ketua umum Partai Demokrat, satunya saya pimpinan partai juga ketua DPR, tapi ya kakak adik itu lebih bisa memberikan makna yang lebih besar dibandingkan hal itu, karena sebagai sama-sama pernah keluarga presiden, tentu ini akan menjadi lebih penting dalam membangun bangsa dan negara. Dan kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu pengantar dari saya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Mbak Puan Maharani. Jadi telah bertemu 1 jam lebih di ruang Nusantara, banyak emosional sharing untuk masa depan. Karena kita juga sungguh-sungguh Mbak Puan, Mas Ahaye, maka untuk konferensi pers tanya jawab ini yang memimpin adalah Sekjen Partai Demokrat Mas Teguh Rifki. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertama, 3 penanya pertama mohon disebutkan medianya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Ya, selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Apa Mbak? Saya Mia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Lagi mau nanya, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga ini yang mau sudah ini lagi. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang satu jam lebih tadi Mbak, Mas, itu mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu? Nah terus yang kedua mengenai pesan mungkin. Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas Ahaye sebelum pertemuan ini berlangsung gitu? Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Itu yang paling penting. ini soal cawapres Mbak Puan, Mas Ahaye. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas Ahaye juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK, kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai
seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang nggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah, nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda. Saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang nggak diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut, tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Harian Puan Maharani
Pak Sekjen Hasto dan para sahabat dari PDIP, kami sekali lagi menyambut baik acara semacam ini dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan dan pengabdian kita untuk masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa rekan-rekan pers. Demikian tadi konferensi pers, dan selanjutnya buat teman-teman dari Partai Demokrat dan kemudian dari PD Perjuangan, silakan bergabung, kita akan foto bersama-sama sehingga makin solid. Adik, bantuin tolongin. Kita selang-seling ya. Oh ya, depan kita selang-seling ya. Selang-seling. Kita selang-seling, Mbak Puan, Mas Ahaye, kemudian Mas Sekjen samping Mbak Puan. Mas Ahaye sih. Nah, selang-seling kita, jadi melebur merah dan biru. Selang-seling. Mas Bacol. Mari kita bergandengan tangan semua. Oke teman-teman, siap? Satu, gandengan tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kasih jempol. Ini perempuan jempol ya. Jempol. Ya, gitu. Kalau jempol banyak dipakai. Terima kasih. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, ada dua sekjen, Pak Hasto dan Pak Rizky, nanti yang bisa untuk menjadi narsum berikutnya. Jalan udah sampai jam itu mungkin pas 15 jalan kaki dari jalan dan pasar situ atau kalau dipesanin yang paling gampang orange juice orange juice ya. Orange juice apa air putih? Orange juice deh. Ada rasa-rasa. Ini masih di toko baru. Bro. Langsung klik gitu. Halo. Oke ya, kembali monggo. Ini gambar gue udah naik nih AVW Sewa 5. Ini by the way, ada kamera yang nganggur dekat sini nggak? Pak pelataran. Gue malah jangan bareng gue. Soalnya kamera gue tiba-tiba maju sendiri nih. Nih. Jalan sendiri tadi.
Ya, halo Tribuners, saat ini saya wartawan Tribun.com sedang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, di mana dapat kita lihat terdapat pertemuan antara sejumlah pengurus dengan pimpinan pusat atau DPP Partai Demokrat dan PDI Perjuangan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, seperti itu. Belum diketahui lebih lanjut terkait apakah hal-hal yang dibicarakan. Terus seperti informasi dari Tribunnews.com terkait ihwal pertemuan kedua partai, salah dua partai besar di Indonesia. Memang tampak sejumlah pengurus partai yang terlihat Tribuners. Begitu dulu laporan langsung dari saya wartawan Tribun.com melaporkan. Terima kasih. Mas kamera mana? Oh itu ada kamera. Otak ada sini Pak. Pak ada sini Pak. Foto doang itu. Foto Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya Bang. Jangan Pak. Jempol. Mereka pertemuan dulu. Mereka pertemuan. Bang, sebelah sini Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada Pak? Lagi Mas, belum mana? Pak, lagi Pak. Harus gitu itu. Minum tenang. Bang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Ini biar pertemuan tuh. Siap. Oke, sudah. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno, seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan Tribun.com melaporkan. Terima kasih. Tanpa pamrih, luar biasa. Jadi terima kasih buat teman-teman pers, luar biasa. Ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan
pagi hari yang cerah ini pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilakan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teguh Rifki Harsya. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat pengurus dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya, 7 km. Kalau tadi kita cuma nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini di seputaran GBK Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu paripurna. Namun demikian, kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan
politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Hasto, dan juga tentunya kita berharap Mbak Puan bisa menyampaikan kepada kata-kata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas Ahaye. Jadi pertemuan rekonsiliasi yang sangat krusial. Hari yang sangat baik, hari yang penuh dengan semangat, dan pertemuan ini tentu saja sudah dinanti-nantikan, bukan cuma oleh media, cuma oleh kami juga, bahwa membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa. Dan kami bersepakat bahwa ini nggak boleh berhenti sampai di sini. Bicara politik itu bukan berarti kemudian stop sampai di sini seolah-olah selesai, tapi karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis. Tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara-bicara terus. Namun kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Dan untuk bisa mencapai kesamaan itu, ya tentu kita perlu waktu untuk kemudian sering-sering ketemu, supaya bisa ngobrol-ngobrol hal-hal yang memang diinginkan. Jadi mungkin kita buka aja sesi tanya jawab, karena kan dengan situ melihat kita berdua akrab kayak gini, tadi lihat-lihat air mancur, itu beneran loh ya ngobrolnya ya, bukan pura-pura, kita pura-pura lihat, enggak loh ya. Bahkan kan ada yang nanya juga, Mbak ini sebenarnya pura-pura atau enggak sih, masuk pura-pura lebih ngobrolnya 1 jam lebih. Ya enggak lah, ini enggak pura-pura kan Mas ya. Jadi benar-benar ini bicara dari kakak dengan adiknya, adiknya dengan kakaknya, walaupun kita punya posisi yang satu ketua umum Partai Demokrat, satunya saya pimpinan partai juga ketua DPR, tapi ya kakak adik itu lebih bisa memberikan makna yang lebih besar dibandingkan hal itu, karena sebagai sama-sama pernah keluarga presiden, tentu ini akan menjadi lebih penting dalam membangun bangsa dan negara. Dan kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu pengantar dari saya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Mbak Puan Maharani. Jadi telah bertemu 1 jam lebih di ruang Nusantara, banyak emotional sharing untuk masa depan. Karena kita juga sungguh-sungguh Mbak Puan, Mas Ahaye, maka untuk konferensi pers tanya jawab ini yang memimpin adalah Sekjen Partai Demokrat Mas Teguh Rifki. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertama, 3 penanya pertama mohon disebutkan medianya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Apa Mbak? Saya Mia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah diberikan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi Mbak Mas, itu mungkin bisa dielaborasi lagi, karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu? Nah terus yang kedua mengenai pesan mungkin. Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas Ahaye sebelum pertemuan ini berlangsung gitu? Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah
Itu yang paling penting. Ini soal cawapres Mbak Puan, Mas Ahaye. Nah, sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah, sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas Ahaye juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah, terus yang terakhir soal putusan MK. Kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu, ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan Mbak. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang nggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah, nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak di desa muda, masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang nggak diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan.
Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Harian Ibu Puan Maharani, Pak Sekjen Hasto dan para sahabat dari PDIP, kami sekali lagi menyambut baik acara semacam ini dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan dan pengabdian kita untuk masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa rekan-rekan pers. Demikian tadi konferensi pers, dan selanjutnya buat teman-teman dari Partai Demokrat dan kemudian dari PD Perjuangan silakan bergabung, kita akan foto bersama-sama sehingga makin solid. Adik, bantuin tolongin. Kita selang-seling ya. Oh ya, depan kita selang-seling ya. Selang-seling. Kita selang-seling, Mbak Puan, Mas Ahaye, kemudian Mas Sekjen samping Mbak Puan. Mas Ahaye sih. Nah, selang-seling kita, jadi melebur merah dan biru. Selang-seling. Mas Bacol, mari kita bergandengan tangan semua. Oke teman-teman, siap? 1, gandengan tangan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jempol. Ya, gitu. Kalau jempol banyak dipakai. Terima kasih. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, ada dua sekjen, Pak Hasto dan Pak Rizky, nanti yang bisa untuk menjadi narsum berikutnya. Jalan udah sampai jam itu mungkin pas ya 15 menit. Jalan kaki, jadi jalan dari pasar. Yang paling gampang orange juice. Orange juice ya? Orange juice apa air putih? Orange juice deh. Ada rasa-rasa. Dia masih di toko baru. Ya, bro. Oke.
klik gitu. Halo. Oke ya, kembali monggo. Ini gambar gue udah naik nih AVW sewa 5. Ini by the way ada kamera yang nganggur deket sini nggak? Nggak pelataran. Gue malah jalan bareng gue. Malah kamera gue tiba-tiba maju sendiri nih. Nih. Gue jalan sendiri dari Ya, halo Tribuners, saat ini saya wartawan Tribun.com sedang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, di mana dapat kita lihat terdapat pertemuan antara sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat dan PDI Perjuangan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, seperti itu. Belum diketahui lebih lanjut terkait apakah hal-hal yang dibicarakan. Terus ikuti informasi dari Tribunnews.com terkait ihwal pertemuan kedua partai, salah dua partai besar di Indonesia ini. Memang tampak sejumlah pengurus partai yang terlihat Tribuners. Begitu dulu laporan langsung dari saya wartawan Tribun.com melaporkan. Terima kasih. Mas kamera mana? Oh itu ada kamera. Izin Pak, foto baris Pak, foto baris Pak, foto baris Pak, foto baris Pak. Foto ada sini Pak, Pak ada sini Pak. Bang. Foto doang itu. Foto. Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya, Bang. Bang. Mereka pertemuan dulu. Puan. Mbak sebelah sini Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada Pak? Lagi Mas, sekali lagi Mbak, belum mana? Mbak, lagi Mbak. Hidup tenang. Bang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Habis itu biar pertemuan saya. Siap. Oke, sudah. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno, seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya
Meski demikian memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik Tribuners, saya wartawan Tribuners.com melaporkan. Terima kasih. Tanpa pamrih, luar biasa. Jadi terima kasih buat teman-teman pers, luar biasa. Ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topic. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilakan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teguh Rifki Harsya. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya, 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini di seputaran GBK Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian, kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara
politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Hasto, dan juga tentunya kita berharap Mbak Puan bisa menyampaikan sepatah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas AHY. Jadi pertemuan rekonsiliasi yang sangat visioner. Hari yang sangat baik, hari yang penuh dengan semangat, dan pertemuan ini tentu saja sudah dinanti-nantikan, bukan cuma oleh media, cuma oleh kami juga, bahwa membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa. Dan kami bersepakat bahwa ini nggak boleh berhenti sampai di sini. Bicara politik itu bukan berarti kemudian stop sampai di sini seolah-olah selesai, tapi karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis. Tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara-bicara terus. Namun kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Dan untuk bisa mencapai kesamaan itu, ya tentu kita perlu waktu untuk kemudian sering-sering ketemu supaya bisa ngobrol-ngobrol hal-hal yang memang diinginkan. Jadi mungkin kita buka aja sesi tanya jawab, karena kan dengan situ melihat kita berdua akrab kayak gini, tadi lihat-lihat air mancur, itu beneran loh ya ngobrolnya ya, bukan pura-pura kita pura-pura lihat, enggak loh ya. Bahkan kan ada yang nanya juga, Mbak ini sebenarnya pura-pura atau enggak sih, masuk pura-pura lebih ngobrolnya 1 jam lebih. Ya enggak lah, ini enggak pura-pura kan Mas. Nah jadi benar-benar ini bicara dari kakak dengan adiknya, adiknya dengan kakaknya, walaupun kita punya posisi yang satu ketua umum Partai Demokrat, satunya saya pimpinan partai juga ketua DPR, tapi ya kakak adik itu lebih bisa memberikan makna yang lebih besar dibandingkan hal itu, karena sebagai sama-sama pernah keluarga presiden, tentu ini akan menjadi lebih penting dalam membangun bangsa dan negara. Dan kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu pengantar dari saya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Mbak Puan Maharani. Jadi setelah bertemu 1 jam lebih di ruang Nusantara, banyak emotional bonding untuk masa depan. Karena kita juga sungguh-sungguh Mbak Puan, Mas AHY, maka untuk konferensi pers tanya jawab ini yang memimpin adalah Sekjen Partai Demokrat Mas Teguh Rifki. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertama, 3 penanya pertama mohon disebutkan medianya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas AHY, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Apa Mbak? Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan
yang Iya, 1 jam makanya, lebih bentar. tadi Mbak, Mas. Lagi. Itu mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu. Nah terus yang kedua mengenai pesan mungkin apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas AHY sebelum pertemuan ini berlangsung gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Itu yang paling penting. ini soal cawapres Mbak Puan, Mas AHY. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas AHY juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK, kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan Mbak. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputusan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang nggak diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini
akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu. Dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok